Pemirsa, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu dari jauh. Memang pagi di Indonesia, tetapi siang di jauh, nun jauh di sana, yaitu di Wellington. Seorang penulis yang terkenal di Indonesia, yang sekarang tinggal di luar negeri. Kita bisa ikut berbangga karena anak bangsa ini dengan kemampuannya melanglang dunia dengan mengajar dari kampus ke kampus di luar negeri. Siapa dia? Yaitu adalah Fandi Ciptono. Apa kabar Pak Fandi? Baik, makasih Pak Joko. Gimana keadaan di Selamat Wellington? Ya, Wellington baik. Kami sudah back to normal sejak akhir tahun lalu ya. Jadi, tapi saya tetap mengikuti perkembangan di Indonesia. Semoga dimanapun semua sama nanti ya, kembali ke normal. Anak-anak sehat ya? Ya, thank you. Salam dari istri saya yang juga penulis Andi. Wah, senang sekali. Suatu saat harus jadi tamu saya. Pak Fandi, sebetulnya sekarang tugas Pak Fandi apa utamanya di Wellington? Oh, saya di sini sejak awal 2019. Saya menjadi senior lecturer di Victoria University of Wellington. Sebelumnya saya kerja di Monash. Jadi kalau di Google Scholar saya masih taruh Monash karena masih berhubungan dengan mereka, Monash. tapi sebagai histori tempat kerja ya. Sebelumnya saya di Atmajaya Yogyakarta, jadi cukup lama nih jadi dosen, ngerasakan di Indonesia, Malaysia, dan juga sekarang di Selandia Baru. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang pribadi, kepingin saya bertanya apa sih bedanya ngajar di luar negeri sama di Indonesia? Wah, itu dia yang menarik. Oh, good question. Saya punya pengalaman cukup unik ya, karena saya mungkin karena nekat ya. Saya pernah merasakan ngajar di Indonesia, ngajar di Malaysia, ngajar di Australia waktu saya kuliah S2, S3, dan sekarang di Selandia Baru. Yang saya lihat sebetulnya kemampuan akademik di Indonesia nggak kalah ya. Mahasiswa kita tuh terkenal rajin, terkenal tekun gitu ya. Dan secara akademik sangat cerdas. Tetapi kita pemalu sebetulnya. Jadi kalau saya melihat apa yang saya lihat sebagai perbedaan, kalau saya ngajar misalnya di sini, saya tuh kalau diskusi kelas itu saya malah harus bisa menjadi semacam fasilitator atau polisi yang membatasi supaya tidak orangnya itu yang mendominasi diskusi. Nah, kalau di Indonesia, waktu saya masih di Indonesia, saya juga sempat jadi dosen tamu di beberapa PTS lain. Itu harus pakai insentif untuk partisipasi. Bahkan kadang kalau ada yang mau angkat tangan, mau ngomong dikasih poin. Kalau di sini malah kadang saya ngomong, sorry ya, saya harus membatasi, kasih kesempatan yang lain karena banyak yang pengen ngomong. Jadi karakteristik mahasiswanya yang agak-agak berbeda, tetapi suasananya sangat-sangat sangat menyenangkan. Pengalaman saya misalnya di Monash Malaysia misalnya. Kampus kami kan internasional ya, sama dengan di sini. Banyak mahasiswa dari berbagai negara. Nah, kalau teman-teman saya, dosen-dosen baik asli lokal Malaysia maupun juga dari negara lain, itu kalau cerita tentang karakteristik mahasiswa Indonesia, itu hampir senada. Mahasiswa kita ini terkenal sangat sopan. Contoh. Kalau misalnya kita lagi kuliah, itu tiba-tiba ada yang angkat tangan. Ada pertanyaan. Enggak, boleh ke toilet nggak? Itu bisa dipastikan orang Indonesia. Karena kalau mahasiswa Malaysia, mahasiswa Australia, New Zealand, kalau mau ke toilet aja langsung. Satu pertanyaan lagi masalah perdosenan sebelum masuk di pertanyaan masalah ini sebagai penulis. Jadi pemirsa, Pak Fandi ini sahabat saya sudah lama. Jadi sejak kapan kami memanggil, kalau saya panggil Pak Fandi ini sebagai bos, sebaliknya Pak Fandi manggilnya juga bos. Karena itu adalah sapaan sapaan saling menghargai, sapaan keakraban gitu ya bos ya? Iya bos, oke ya. Gini bos,
Ini kan banyak sekali ya calon dosen-dosen muda di Indonesia yang mungkin ingin mengikuti jejak Pak Fandi untuk jadi dosen di luar negeri. Apa yang perlu dipersiapkan? Oke, makasih. Sebetulnya saya juga kecelakaan dalam tanda petik ya, bahwa saya tidak by design pengen ke luar negeri. Karena kalau saya ditanya kota apa yang paling saya suka, saya kelahiran Tarakan ya. Dulu Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara. Sudah lama saya nggak pulang kampung. Tapi saya selalu menganggap Jogja itu adalah rumah kedua maupun rumah pertama saya. Sejak saya kuliah S1 di Gajah Mada, saya selalu merasa home di Jogja. Saya punya rumah di Jogja, punya teman, teman-teman di Andi, di mana-mana. Tapi ya, karena pengen juga merasakan tantangan yang berbeda ya, menjadi dosen di berbagai tempat dan juga untuk pendidikan anak-anak saya. Nah, kalau saya lihat kunci supaya kita bisa go international dari pengalaman saya dan bisa berbeda antar orang, itu adalah publikasi internasional. Publikasi internasional. Ya, ya, dan khususnya di jurnal yang betul-betul reputasinya bagus. Kalau saya boleh cerita sedikit, sebetulnya begini, saya sudah hidup di zona nyaman ya, dan saya sangat berterima kasih dengan penerbit Andi. Saya nggak ingin menjadi kacang lupa akan kulitnya, karena saya masih ingat. Saya sangat ingat. Saya bersama Andi Offset dari waktu saya belum ada apa-apanya. Saya baru lulus dari Gajah Mada itu November 1994. Saya wisuda November 1994. Saya menyerahkan naskah buku pertama saya itu adalah di Desember 1994. Itu tentang Total Quality Management. Itu terbitnya di Mei 1995. Itu momen yang nggak akan pernah terlupakan. TQM. Karena saya TQM. Yang kalau Pak Joko, karena Pak Joko belum bergabung ya waktu saya menikah. Warnanya biru. Merah, biru ya. Ada garis-garis. Nah, itu waktu saya menikah di tahun 97, itu kami jadikan souvenir pernikahan saya, dibuat miniatur buku kecil dengan logo, jadi semacam notes gitu ya, covernya cover TQM. Iya. Penerbitan buku internasional. Saya tuh nyaman menjadi dosen sejak 95, itu saya nggak kepikiran mau publikasi internasional sampai pada tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, 2013. Saya berangkat ke conference NSMAC, Australia New Zealand Marketing Academy, itu kebetulan di Adelaide. Saya ketemu dengan teman-teman seleting saya, sama-sama alumni PhD dari UNSW Sydney. Semua orang ngomong tentang publikasi. Iya. Semua ngomong, kamu sudah publish di mana? Saya waktu itu mengatakan, saya belum punya. Alah, masa sih belum punya gitu kan? Saya merasa serius udah punya. Nah, tapi karena diajak teman, lalu mulai mikir. Nah, publikasi yang membuat saya punya tiket kenapa saya bisa nembus Monash, yang belakangan saya tahu setelah saya diterima, itu adalah artikel saya di Journal of Business Ethics. Karena Journal of Business Ethics itu adalah salah satu jurnal yang masuk dalam, kalau kita di dunia penerbitan mengatakan dunia akademik, di dalam FT50 ya, 50 top jurnal. Nah, itu yang pertama. Punya publikasi, karena kampus-kampus internasional, terutama yang bereputasi, mereka melihat publikasi sebagai number one. Seberapa banyak pun kita memenangkan teaching awards, misalnya kita mengajarnya bagus, itu poinnya nggak setinggi publikasi di jurnal internasional. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja bahasa Inggris ya Pak. Kita harus lebih berani ya, karena honestly, mengajar di depan mahasiswa yang dia dari lahir sudah bahasa Inggrisnya bagus, kita kan minder juga nih. Saya pun sampai hari ini kadang, saya juga kalau mau mengajar itu kadang juga perlu persiapan dan kadang juga grogi ya, terutama kalau mau kuliah hari pertama. Kan kita nggak tahu nih mahasiswa saya 300 orang, 200 orang, berapa, dan bagaimana karakter mereka. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, ini pernyataan yang terakhir ini menguatkan bagi orang yang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi sekelas Pak Fandi aja ya, iya kan? Sekelas Pak Fandi, pengalaman sekian tahun, pemirsa, masih ada groginya sampai hari ini tentang bahasa. Lanjut Pak Fandi, terima kasih pengakuannya. Ya, karena saya kan takut kalau pronunciation saya, aksen saya kan kental Indonesia yang agak berbeda, karena New Zealand beda aksennya dengan Australia, waktu di Malaysia beda lagi.
Nah, saya beruntung karena anak saya kan ikut saya dari kecil. Yeah. Dan mereka bisa menangkap bahasa Inggris jauh lebih bagus daripada saya. Sehingga biasanya ketika saya menyiapkan ngajar, saya kuncinya adalah di persiapan kan. Yeah. Saya ingin memastikan saya bisa mengendalikan kelas dalam hal materi, tanya jawab mungkin. Karena kita kalau di bidang marketing, seringkali pertanyaan itu spontan, yang kamu nggak bisa merencanakan jawabannya. Dan kadang-kadang mikir, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Harus bisa cepet. Dan kita nggak akan kelihatan gagap gitu ya. Nah, saya biasanya nanya anak saya dulu, ini ada kata ini bacanya gimana sih? Gitu kan. Anak saya kan sudah semacam bule gitu ya. Saya tanya dulu sama anak saya yang bule, ini kalau ngomongnya gimana? Oh, oke. Saya tulis. Jadi nanti ketika saya ngajar, saya nggak akan kepleset lidah waktu mengucapkan kata-kata tertentu. Jadi, saya walaupun bertahun-tahun, ya saya di Monash 4,5 tahun, kemudian di sini saya sudah hampir 2,5 tahun. Kemudian dulu waktu saya ngambil S2, S3 di Sydney, saya juga menjadi associate lecturer di sana. Tapi tetap saja itu menjadi sesuatu yang selalu harus saya persiapkan. Karena saya nggak berani underestimate daripada nanti di kelas malah kelihatan hancur, lebih baik saya spend waktu di persiapan. Kalau saya itu. Bagus. Makasih Pak Fandi. Nah, ini sangat menginspirasi bagi dosen-dosen muda di Indonesia yang punya impian untuk mengajar di luar negeri. Pak Fandi, ini masalah penulisan sekarang. Sebetulnya saya ingin menanyakan, sebetulnya buku apa yang paling favorit Pak Fandi baca sejak muda atau sejak kecil, yang masih teringat sampai sekarang? Buku teks atau buku apa? Ya terserah, buku apa saja. Buku yang paling menginspirasi saya? Iya. Wow, ini sebetulnya kalau saya melihat banyak buku yang bagus, tapi buku yang pertama kali membuat saya jatuh cinta dengan pemasaran adalah bukunya Kotler. Karena waktu saya masih kuliah back to 1990 ya, tahun 1990, itu buku pertama yang betul-betul membuat saya jadi mantep kuliah di manajemen. Kalau background saya dulu SMA A1 fisika. Saya tuh pengennya itu menjadi computer programmer. Nggak kepikiran pengen masuk di bidang manajemen, apalagi marketing. Enggak ya? Dulu saya keterima di UGM itu pilihan kedua itu manajemen. Pilihan pertama saya elektro, nggak masuk saya. Pak Fandi, ini boleh saya tanya, ada nggak buku baik tulisan orang lain atau tulisan sendiri yang membuat Pak Fandi terharu sampai menangis? Buku yang mana itu? Waduh, enggak ya. Buku yang paling membuat saya terharu itulah buku tabungan, Pak. Buku tabungan. Karena kalau lihat saldonya sedih ya. Ketika kosong, ya kan, tiba-tiba jatuh tempo royalti dapat kiriman dari Andi, itu yang membuat terharu. Iya, itu buku yang paling membuat terharu, itu buku tabungan. Iya. Nah, bagi Pak Fandi sebetulnya menulis itu merupakan hanya melelahkan atau sebetulnya akan memunculkan energi sebetulnya? Mendapatkan energi baru atau ini hanya melelahkan saja? Sebetulnya itu bermetamorfosis juga ya, berproses ya. Dulu waktu saya masih muda, berarti sekarang udah tua ya. Saya tuh kalau lagi senang menulis, sangat engross, sangat terbenam dalam aktivitas itu. Saya tuh sehari bisa nulis itu sampai 14-15 jam gitu ya. Istirahatnya sedikit. Bagi saya nulis itu sebetulnya, kalau saya mengutip Pramudia Anantatur ya. Katanya menulis itu adalah untuk keabadiannya. Betul. Dulu saya, yang menginspirasi saya kenapa mau menulis buku teks terutama itu adalah karena saya melihat role model dari dosen-dosen saya di Fakultas Ekonomi yang sekarang namanya FEB ya, UGM. Karena saya selalu respect, kagum, bangga pada dosen-dosen yang punya buku, yang artinya dia menulis buku. Nah, sehingga bagi saya, kalau tadi menjawab pertanyaan Pak Joko, saya itu menganggap nulis itu adalah bagian dari ekspresi ya. Jadi kalau saya selalu menyempatkan diri untuk mencoba upgrade dengan membaca, dan kadang kalau tadi dikatakan menyegarkan, ya apalagi kalau saya baru keluar dari toko buku. Karena saya kadang tuh bisa panas kalau lihat ada orang lain nulis buku yang saya bilang, I can do it better.
Saya harusnya bisa lebih bagus. Itu saya akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali menulis. Kalau ke toko buku atau ke perpustakaan, Pak Fandi itu lebih cenderung itu survei pasar atau melihat pesaing atau bagaimana sih? Oh, kalau saya ke toko buku, yang saya suka lihat, saya senang melihat buku apa yang banyak beredar. Bukan hanya masalah survei pesaing, tapi saya lebih senang melihat itu sebagai survei pasar. Saya ingin lihat apa sih buku yang lagi laris. Saya juga suka membaca buku-buku fiksi, karena saya ingin lihat kadang-kala begini. Saya kan background saya marketing dan manajemen ya. Saya suka melihat kenapa tuh ada buku-buku tertentu itu yang bisa best selling. Apakah ini karena topiknya, gaya nulisnya, atau apa? Nah, itu yang membuat saya senang. Tapi dengan jalan ke toko buku, nah sekarang dengan COVID kan jadi susah ya. Iya. Karena saya masih agak tradisional dalam hal buku. Saya lebih enjoy buku fisik daripada electronic books, walaupun saya juga banyak buku e-book. Karena kalau ke toko buku, ada buku-buku baru gitu ya, kalau baru beli, dibuka, aromanya itu gimana ya? Mungkin saya butuh buku kelas berat ini. Ya, kalau ibarat kopi itu betul-betul blendednya itu konvensional begitu, ditumbuk begitu, tidak lagi sasetan gitu ya. Ya, itu betul-betul autentik. Ya. Aromanya otentik. Jadi buku bukan hanya isinya, bukan hanya covernya, saya juga aromanya. Pak Fandi punya jadwal nggak menulis sebetulnya? Di jadwal atau sebenarnya mengalir saja, ada waktu ya nulis, kalau nggak ada waktu ya sudah, atau memang disiplin terjadwal begitu? Sebetulnya apa yang ditulis itu kan bergeser tergantung pada tahapan ya. Sekarang kan saya selalu percaya pada satu hal, system creates behavior ya. Begini, sejak saya bekerja di kampus internasional, poin untuk buku teks itu 0. Apalagi buku teks itu berbahasa Indonesia. Jadi kalau saya hanya semata-mata mengejar seperti banyak teman saya misalnya yang terobsesi dengan kepangkatan seterusnya, akan berhenti menulis itu. Tapi bagi saya ingin mempertahankan beberapa hal. Yang pertama, saya tetap ingin mempertahankan kemampuan menulis dalam bahasa ibu saya, yaitu bahasa Indonesia kan, first language. Lalu kedua, menjaga hubungan dengan pembaca saya, merevisi, menjalin relasi, networking. Jadi saya tidak peduli bahwa menulis buku bahasa Indonesia itu nggak ada poinnya. Bagi saya, sistem creates behavior. Saya nggak mau dikendalikan oleh sistem bahwa hanya mau publikasi dalam hal tertentu. Nah, tetapi tentunya ada juga tantangan ya, bahwa saya harus bisa mengelola waktu. Kapan menulis yang buat nyantai dan kapan, karena ada tekanan juga kan, kami juga punya pressures, harus publish di jurnal internasional. Nah, saya mencari waktunya, biasanya waktu yang paling nyaman untuk menulis bahasa Indonesia itu adalah setelah jam 10 malam ke atas dan juga di akhir pekan. Karena saya mencoba selama di kantor, itu semua urusan kerjaan. Jadi kalau saya nulis yang ilmiah, yang pakai bahasa yang harus mikir terjemahannya di kantor. Tapi kalau sudah sampai rumah, saya bebas mau explore yang lain, saya mau nulis artikel bahasa Indonesia, mau nyicil nulis buku di rumah. Saya merasa rumah itu lebih nyaman untuk hal-hal yang nyantai, kerjaan di kantor. Saya mencoba belajar dari teman-teman bule di sini terutama bagaimana disiplin santai di rumah dan di kantor. Ya, Pak Fandi, ada pertanyaan lagi nih, tapi saya pamit dulu sama pemirsa. Pemirsa, pertanyaan saya berikutnya ini penting untuk saudara-saudara simak, supaya membawa energi positif ke kita semua. Pertanyaannya begini Pak Fandi, bocoran buku apa yang akan segera terbit atau Pak Fandi tulis sekarang? Itu pertanyaannya. Coba ceritakan dikit, menariknya apa? Oke. Saya sebetulnya sudah cukup lama dan saya sering ditagih juga sama Pak Joko ini ya. Saya punya 2 buku yang betul-betul menjadi utang pribadi saya, yang menjadi PR cukup lama. Saya dari dulu pengen menyelesaikan 2 buku. Yang satu adalah perilaku konsumen. Ingat, yang kedua adalah perilaku konsumen. Yang ya. kedua adalah riset pemasaran. Riset pemasaran. Ini memang penulis ini jagonya kedua bidang itu selain branding.
Kira-kira apa isinya yang menarik, yang dua buku judul buku baru ini? Saya mulai dari yang kedua dulu, riset pemasaran. Saya sering mengisi webinar, dulu juga sering mengisi training face to face, berbagi pengalaman tentang publikasi di jurnal internasional. Banyak keluhan bahwa Scopus katanya menjadi kewajiban segala macam. Nah, dari yang saya alami sebetulnya, meneliti itu bisa dilihat sebagai beban atau juga bisa dilihat sebagai sebuah tantangan, sesuatu kesenangan ketika kita bisa berbagi. Berbagi dalam hal apa? Berbagi temuan yang menurut kita menarik dan punya kontribusi. Nah, saya inginnya buku riset pemasaran saya bukan hanya bicara mengenai materi kuliah riset pemasaran yang tentunya sudah banyak tersedia di buku-buku lain. Saya ingin juga berbagi pengalaman bagaimana menembus jurnal-jurnal yang kalau di Indonesia di Scopus kriterianya Q1 misalnya. Ya, dari saya tidak mengatakan bahwa saya sudah paling top, saya hanya ingin sharing pengalaman karena setiap orang punya pengalaman yang unik. Nah, saya pernah punya pengalaman publish paper yang kualitatif, paper yang berdasarkan survei, eksperimen, paper teoritis. Saya melihat ada hal-hal yang agak-agak unik di setiap hal. Nah, jadi di buku riset pemasaran yang sedang saya siapkan, saya inginnya saya akan ada bab, ada bagian saya berbagi pengalaman itu. Nah, kalau buku yang kedua, perilaku konsumen, ini saya sebagian harus saya tulis ulang. Sebetulnya saya sudah membuat itu 12 bab, dari saya ngajar di Indonesia ke Malaysia, sekarang ke Selandia Baru. 12 bab, itu sebetulnya sudah jadi sekitar 9 bab. Tapi dengan adanya COVID, itu bab-babnya harus saya tinjau ulang. Karena saya lihat perilaku konsumen berubah banyak juga, mengalami perubahan selama pandemi. Dan saya menulis book chapter yang sekarang sedang under review ya. Saya dengan teman-teman mengamati perilaku konsumen di Indonesia dan Malaysia sejak awal pandemi sampai new normal. Dan saya melihat buku yang sebelumnya sudah 9 bab jadi, saya lihat ini relevansinya menjadi kurang kalau saya nggak memasukkan unsur-unsur hal yang baru. Ya, tapi itu kalau tadi Pak Joko mengatakan menulisnya, saya menikmati prosesnya. Jadi sambil menulis saya belajar. Jadi bagi saya, kalau saya belum puas, saya nggak akan nyerahkan ke Pak Joko bukunya. Kecuali saya rebut begitu ya. Kamu nggak bisa rebut saya karena saya di sini kan. Iya, kalau dulu masih di Indonesia, kalau masih di Indonesia saya datang ke kampus, ke rumah, mana naskahnya, langsung saya bawa pulang. Sekarang nggak bisa. Jadi saya pengen banget 2 buku ini betul-betul saya ingin mencurahkan energi saya, apa yang saya ketahui saya tulis di situ. Dan kecenderungannya Pak Joko tahu sendiri, saya senang sekali kalau buku itu kalau maunya detail, komprehensif, dan kendalanya jadi tebel ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya juga mikir ini gimana caranya nih nulis yang lebih efektif. Saya mesti harus belajar banyak lagi menulis yang lebih ringkas. Pak Fandi, sebetulnya saya ingin ngobrol lebih lama, tetapi kan Pak Fandi jadwalnya ketat, harus ada rapat dosen, harus ngajar di kampus di situ. Pertanyaan terakhir atau pernyataan terakhir untuk pesan untuk para penulis pemula, apa supaya bisa lebih produktif, lebih bergairah untuk menulis seperti Pak Fandi? Kalau saya melihat begini, saya juga pernah pada tahapan yang sama memulai. Kunci paling bagus, paling cepat kalau kita punya kesempatan kolaborasi. Karena yang saya lihat yang lemah di Indonesia adalah keinginan dan komitmen berkolaborasi, baik nulis buku teks maupun penelitian ilmiah. Karena kalau kita bisa menemukan chemistry dengan co-author yang tepat, itu kita itu ibaratnya kalau saya menggunakan filosofinya seperti arang. Arang yang membara sendiri itu kan lama-lama kan bakalan mati, itu habis. Tapi kalau kita gesek dengan yang lain, itu nggak akan pernah gitu. Nah, kalau kita berkolaborasi, saya seperti itu. Kalau dilihat, saya sekarang banyak berkolaborasi. Saya senang belajar, saling belajar ya. Saya juga belajar dari partner menulis, dan saya juga bisa menularkan apa yang saya ketahui.
Saya kira itu bagi penulis pemula akan menjadi langkah yang jauh lebih efisien. Nggak perlu jalan yang berliku-liku, tetapi bisa lebih cepat. Pak Fandi sudah berkenan menjadi tamu saya hampir setengah jam lebih. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih Pak Fandi, salam buat keluarga dan anak-anak, sampai ketemu lagi. Semoga kehidupan ini lebih baik, COVID segera berlalu dari dunia ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya menonton tayangan ini. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Salam literasi. Terima kasih.